Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulus Ardiansyah dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi tentang keandalan atau ketahanan dan aplikasi kritis kapasitor tantalum demi memenuhi tugas besar 1 kimia bahan. Kapasitor adalah alat yang digunakan untuk menyimpan energi dan arus listrik pada jangka waktu tertentu. Untuk dapat menyimpan energi listrik, cara kerja kapasitor yakni mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari sebuah muatan listrik. Jadi bisa dibilang kapasitor itu sebagai perata arus dari power supply baterai. Kapasitor sering kita temui pada perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari seperti laptop, handphone, dan lain-lain. Jadi kapasitor ini yang kita bahas adalah kapasitor dengan nilai tetap. Dan di sini ada jenis kapasitor berdasarkan bahan kimianya. Jadi kapasitor nilai tetap yaitu yang pertama ada kapasitor keramik, kapasitor polyester, kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor elektrolit, dan yang akan kita bahas adalah kapasitor tantalum. Apa itu kapasitor tantalum? Disebut kapasitor tantalum karena bahannya menggunakan logam tantalum, Ta, dengan nomor atom 73. Tantalum adalah sebuah logam transisi berwarna biru kelabu yang sangat keras, bulat, berkilau, dan sangat tahan terhadap korosi. Ia adalah bagian dari golongan logam yang tahan api. Jadi seperti ini bentuk bahan dasar tantalum, bahan bakunya yang sebelum diolah. Di sini ada tabel periodiknya. Struktur kapasitor tantalum. Jadi ya mula-mula itu tantalum wujudnya seperti bubuk. Logam tantalum itu bubuk. Jadi dari bubuk itu dia disinter dengan dipasang wire di tengahnya. Disinter itu dicetak. Kemudian setelah dicetak menjadi Ta pellet, kapasitor tantalum ini dibuat menjadi bentuk yang kompleks atau bisa disebut dengan SMD. Itu sebuah bentuk kompleks melalui proses-proses manufaktur. Jadi sudah ada resin molding, sudah ada dipasang lead frame-nya. Oke. Keandalan kapasitor tantalum. Yang pertama, efisiensi. Kapasitor tantalum menawarkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi daripada jenis lain. Secara khusus, mereka lebih baik daripada saingan utamanya yaitu kapasitor elektrolit. Yang kedua, frekuensi respon yang baik. Respon frekuensi kapasitor tantalum lebih unggul daripada kapasitor elektrolit. Jadi mereka lebih cocok untuk digunakan di sejumlah aplikasi, di mana kapasitor elektrolit tidak bisa digunakan. Yang ketiga, bekerja pada rentang suhu yang lebar. Kapasitor tantalum mampu bekerja pada rentang temperatur yang sangat luas. Biasanya digunakan pada rentang suhu 55 derajat sampai peaknya. Peak itu puncaknya 125 derajat. Jadi dia sebelum dipasarkan, biasanya kapasitor tantalum itu melalui proses quality. Yang dimana proses quality itu adalah reflow test. Jadi si kapasitor itu dibeli blow panas dari suhu kecil hingga peak temperatur, kemudian ke suhu yang dingin. Dan setelah itu akan dicek nilai-nilai karakteristiknya. Ternyata kapasitor tantalum ini masih bisa bertahan dalam suhu seperti itu. Perubahan-perubahan yang drastis. Kemudian yang keempat, lebih handal. Kapasitor tantalum lebih dapat diandalkan daripada bentuk kapasitor lain. Penggunaannya lebih tahan lama daripada kapasitor elektrolit.
Kemudian ada kekurangan kapasitor tantalum yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah nilai ripple arusnya rendah. Hal ini tidak mengherankan mengingat ukuran mereka memang kecil. Jadi kapasitor tantalum tidak memiliki nilai ripple tinggi. Kedua, tidak ada toleransi kesalahan tegangan. Kapasitor ini tidak tahan terhadap tegangan berlebih atau terbalik polaritasnya. Lonjakan tegangan dapat menghancurkannya, bahkan bisa meledak jika kelebihan tegangan atau terbalik pemasangannya. Jadi dalam pemasangan kapasitor ke dalam PCB, apabila polaritasnya terbalik, jadi polaritas itu yang ada tanda plus anodanya. Jadi apabila pasangannya terbalik, maka dia akan short konslet. Kemudian yang ketiga adalah harga lebih mahal. Kapasitor jenis ini lebih mahal daripada kapasitor yang lain. Ya, ini jelas karena dari bahan bakunya menggunakan logam tantalum. Dan ini perlu diperhatikan dan juga dipertimbangkan. Jadi kesimpulannya, bahwa kapasitor tantalum memiliki keandalan yang cukup mumpuni. Dengan keandalannya, membuat kapasitor ini unggul dari kapasitor lain. Namun, di samping itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan kekurangannya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian, bahan materi, penulisan yang mungkin salah. Mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.